Halo anak-anakku, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga anak-anak pada pagi hari ini masih tetap semangat mengikuti PJJ. Walaupun dalam situasi sekarang kita harus berada di rumah, bukan berarti anak-anak tidak bisa belajar dengan baik. Anak-anakku, mungkin anak-anakku baru melihat wajah baru ya. Di video ini ya Bapak akan perkenalkan diri terlebih dahulu supaya anak-anak bisa mengenal Bapak dengan baik. Perkenalkan anak-anakku, nama Bapak adalah Pak Jansen Ginting. Bapak mengampu bidang studi matematika. Selama 1 tahun ke depan Bapak akan mengajar kamu tentang matematika. Nah, jadi anak-anakku, apakah selama ini kamu merasa matematika itu sulit, matematika itu susah? Dalam setahun ke depan, kamu akan merasakan bahwa matematika itu sangat menyenangkan. Jadi anak-anakku, jangan pernah berpikir kalau matematika itu sulit, membosankan, dan tidak menyenangkan. Tapi dalam 1 tahun ke depan, Bapak akan memberikan berbagai banyak pembelajaran, games untuk anak-anak supaya bisa memahami bagaimana sebenarnya matematika secara luasnya. Jadi anak-anakku, pada pagi hari ini ya, Bapak ingin menjelaskan sedikit bagaimana sih model pembelajaran yang akan Bapak sampaikan kepada anak-anak. Jadi kita akan belajar secara virtual selama 1 semester. Jadi anak-anakku, yang pertama ada hal-hal yang harus kamu pahami. Yang pertama itu absensi ya. Absensi untuk masuk ke bidang studi itu harus kamu isi dengan baik. Dalam pengumpulan tugas, anak-anak harus tepat waktu ya. Karena ini adalah berkaitan dengan nilai kamu. Setiap materi yang Bapak jelaskan silahkan dicatat dan dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, anak-anak boleh bertanya karena kan wali kelas sudah membuat Google Class. Dari Google Class, anak-anak bisa bertanya langsung. Jadi Bapak bisa menjawab dan bisa memberikan pemahaman lebih jelas tentang apa yang kamu tanyakan. Jadi anak-anakku tetap semangat walaupun dalam kondisi sekarang kita harus benar-benar tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan yang sudah pemerintah anjurkan untuk tetap kita jaga. Oke anak-anakku, kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu adalah tentang bilangan. Bilangan bulat. Bilangan bulat sudah kamu pelajari di SD. Apa sih bilangan? Nah, jadi itu sangat sederhana sekali sebenarnya anak-anakku. Karena di SD kamu sudah belajar tentang bilangan. Bilangan itu apa, Pak? Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari apa? Bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Nah, jadi itu harus diingat. Bilangan positif itu seperti apa, Pak? Yaitu seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kalau bilangan negatif berarti mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, nanti di video ini Bapak akan menjelaskan secara lebih dalamnya apa itu tentang bilangan bulat. Jadi anak-anakku, perhatikan videonya dengan baik, diamati dan dicatat apa yang penting dan apa yang sulit. Anak-anak bisa bertanya di Google Class. Oke, kita mulai ya. Jadi di video ini kita akan mengenal bilangan bulat. Sebelum kita masuk ke sini, yang perlu anak-anak pahami adalah apa sih tujuannya. Nah, jadi di sini ada kompetensi dasar, nanti anak-anak bisa baca, dan tujuan kita apa? Tujuan kita itu anak-anak bisa menuliskan anggota bilangan cacah. Anak-anak juga bisa menuliskan anggota bilangan asli. Menuliskan anggota bilangan bulat. Menuliskan anggota bilangan bulat pada garis bilangan, membandingkan dua bilangan bulat, itu harus kalian pahami. Itulah tujuan pembelajaran kita. Oke, sikap sosial yang dikembangkan ini sangat penting sekali. Karena karakter itu sangat penting kita terapkan di dalam kehidupan kita. Contoh bentuk tanggung jawab pada diri siswa itu seperti apa? Yaitu melaksanakan tugas dengan baik, seperti tadi Bapak jelaskan, menerima risiko dari tindakan yang dilakukan. Artinya kalau tidak mengerjakan tugas, seperti ada yang akan kamu terima gitu. Misalkan sanksinya bagaimana? Berarti bisa nilainya yang berkurang atau tugasnya bisa ditambah dari oleh Bapak Ibu guru. Jadi itu harus diperhatikan dengan baik.
Tidak menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat. Ya anak-anaknya jangan menyalahkan orang lain, menyalahkan orang tua, padahal itu adalah tanggung jawab kamu. Mengembalikan barang yang dipinjam, meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Oke? Contoh bentuk percaya diri pada diri siswa. Nah, nanti anak-anak bisa baca lebih dalamnya, berani presentasi depan kelas, berani berpendapat, bertanya atau menjawab pertanyaan. Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu, mampu membuat keputusan dengan cepat, tidak mudah putus asa dan pantang menyerah. Ini sikap sosial yang harus anak kembangkan. Nah, membandingkan bilangan bulat. Nah, sebelum kita masuk ke sini ya, membandingkan bilangan bulat, tadi kan sudah Bapak jelaskan bahwa pada garis bilangan ya yang sudah anak-anak pelajari di SD bahwa garis bilangan itu terdiri dari 3, yaitu bilangan positif, bilangan 0 dan bilangan negatif. Itu anak-anak harus ingat. Nah, di sini diketahui 2 bilangan A. 6, 5, 8, 4, 6, 7, 8, 6, 5, 6. Dan B 6473 26 37 49. Bagaimana cara kalian membandingkan kedua bilangan bulat tersebut? Jelaskan. Nah, jadi cara membandingkannya kita harus melihat dari setiap digit angkanya ya anak-anak ya. Digit angkanya kita hitung dulu, benar nggak setiap digit A itu jumlahnya 10 digit? Benar nggak yang B itu jumlahnya 10 digit? Jadi kita hitung dulu ya yang A ya. Yang A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti sama-sama digitnya 10. Bagaimana cara kita membandingkan supaya kita tahu mana yang lebih besar, A atau B? Jadi kita lihat di sini bilangan bulat B terdiri dari 10 digit dan A juga sama-sama 10 digit. Jadi yang kita lihat adalah digit kesatunya dulu. Nah, digit kesatunya A berarti di sini 6. Yang B juga 6, berarti sama. Karena masih sama, berarti sama-sama besar ya. Digit kedua kita perhatikan di sini adalah 5, sedangkan di sini adalah 4. Nah, dari digit kedua kita sudah tahu mana yang lebih besar. Berarti bilangan A karena digitnya lebih besar, maka jawaban yang bisa kita simpulkan dengan demikian, bilangan bulat A lebih dari bilangan bulat B. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Nah, misalkan ada pertanyaan, Pak, kalau digit kedua masih sama bagaimana? Kita lihat digit ketiga. Nah, jadi seterusnya. Bisa? Oke, anak-anak pasti sudah bisa memahami dengan baik. Nah, mengenal bilangan bulatnya. Nah, di dalam zona waktu dunia, pembagian zona waktu dunia berdasarkan Greenwich Meridian Time menjadi standar acuan waktu dunia. Jika sekarang di Greenwich pukul 00, pukul berapakah di Jakarta dan di Kalimantan? Nah, itu ada di Greenwich Meridian Time. Nah, jadi anak-anakku seperti yang Bapak buat di gambar ini adalah zona waktu dunia kita ya di sini. Tadi udah Bapak bilang bahwa 0 itu adalah bilangan ya, bilangan 0 dan ada bilangan bulat positif berarti dimulai dari 1, ada bilangan bulat negatif mulai dari negatif 1. Kalau bilangan cacah bagaimana, Pak? Berarti bilangan cacah itu berarti dimulai dari 0. 0 berarti dia harus panahnya ke kanan, berarti 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi itu yang anak-anak harus pahami dengan baik. Oke, kita lanjut. Untuk menetapkan waktu Jakarta tambahan, waktu Greenwich sebesar 7 satuan, maka waktu Jakarta pukul 07.00 Greenwich Meridian Time. Posisi Kalimantan berada pada plus 8, berarti kalau 8 berarti pukul 8 Greenwich Meridian Time. Oke. Kita lanjut suhu. Mengenal bilangan suhu. Kalau suhu itu kan berarti ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Sebenarnya sama seperti garis bilangan. Yang di atas adalah positif, yang di bawah adalah negatif. Ya, itu ini mengenal aja. Kita harus mengenal dulu yang sudah anak-anak pernah pelajari di SD. Nah, ini dia. Ungkapan 10 di atas titik beku dan 15 di bawah titik beku secara berurutan bisa ditulis sebagai bilangan bulat positif 10 karena itu di atas, dan yang di bawah berarti negatif 15 ya. Itu artinya kalau dia di bawah negatif, kalau dia di atas positif. Nah, garis bilangan ini yang tadi sudah Bapak jelaskan bahwa bilangan bulat negatif itu mulai dari negatif 1, bilangan bulat positif dimulai dari 1, dan 0 itu dimulai dari bilangan cacah ya. Jadi di sini sangat jelas. Jadi
Bilangan bulat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Pada garis bilangan bulat positif terletak di kanan bilangan 0, sedangkan bilangan bulat negatif terletak di kiri 0. Nah, sekarang Bapak jelaskan. Angka 1, berarti kalau angka 1 bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4. Semakin dia menjauh dari 0, ya anak-anak ya, semakin dia menjauh dari 0 seperti ini, 1, 2, maka angkanya semakin besar ya. Karena dia semakin jauh dari 0, angkanya semakin besar. Kalau untuk bilangan negatif, kalau dia semakin menjauh dari 0, maka angkanya semakin kecil. Artinya, kalau dia negatif 2, maka dia lebih kecil daripada negatif 1. Kalau dia negatif 3, maka dia lebih kecil daripada negatif 2, dan seterusnya. Jadi, semakin menjauhi 0, maka dia semakin kecil. Sedangkan yang positif, semakin menjauhi 0, maka dia semakin besar. Sampai di sini bisa dipahami ya? Anak-anakku, semoga ini bisa dipahami dengan baik. Oke. Akan melanjutkan. Nah, ini dia anggota himpunan bilangan bulat negatif adalah negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Anggota himpunan bilangan bulat positif adalah bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Anggota bilangan cacat tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke. Lawan bilangan. Nah, kalau lawan bilangan itu artinya kalau dia negatif, lawannya berarti harus positif. Nah, setiap anggota himpunan bilangan bulat positif mempunyai lawan di himpunan bilangan bulat negatif. Lawan yang dimaksud tersebut adalah dua bilangan jarak terhadap 0 adalah sama. Nah, misalkan seperti ini. Jumlah dari setiap pasangan bilang yang berlawanan tersebut adalah 0. Bilangan-bilangan yang saling berlawan tersebut antara lain 1 dengan negatif 1, 2 dengan negatif 2, 3 dengan negatif 3, dan seterusnya. Oke, bisa dipahami dengan baik ya? Oke, seperti ini. Menanya. Susunlah pertanyaan yang jawabannya telah disediakan dalam kotak kuning. Nah, jika di Greenpeace pukul 00, berapakah di Lampung? Nah, untuk mendapatkan waktu Lampung tambahan 7 satuan. Itu adalah pertanyaan ya. Bagaimana menyatakan suhu 25 derajat Celcius di bawah 0 derajat? Berarti suhu 25 di bawah 0 derajat nyatakan dengan negatif. Tadi kan sudah Bapak jelaskan bahwa di bawah itu negatif. Bagaimana cara menyatakan ketinggian sebuah tempat? Maka dinyatakan dengan 1 meter dengan acuan permukaan laut sebagai titik 0 meter. Berapa banyak anggota himpunan bilangan bulat B antara negatif 5 dan 5? Berarti negatif 5 dan 5 berarti kita hitung. Berarti mulai dari negatif 5 itu negatif 4, negatif 3, berarti dia ke bawah ya. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa seperti itu Pak? Karena di antara negatif 5 dan 5 di antaranya ada negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, gambarnya sebagai berikut. Ini adalah bilangan bulat negatifnya, ini bilangan bulat positif. Oke, jelas ya? Sampai di sini anak-anak bisa memahami dengan baik. Oke, kita akan lanjutkan. Mengumpulkan informasi. Informasi ini artinya Pak Yogi berencana menjual rumahnya karena akan ditinggal pergi ke luar negeri. Penawaran pertama menawarkan harga rumah Pak Yogi dengan harga 250 juta. Sedangkan penawaran kedua menawarkan harga rumah Pak Yogi dengan harga 260 juta. Jika Pak Yogi ingin menjual dengan harga setinggi mungkin, maka penawaran yang manakah yang seharusnya diterima oleh Pak Yogi? Nah, jadi di sini sudah paham ya bahwa semakin besar kalau positif itu tadi, maka dia semakin menjauhi 0. Berarti 25 dan 26 mana yang lebih besar? Berarti 26. Maka Pak Yogi pasti akan memilih 260 juta. Mengelola atau menalar. Nah, misalkan seperti ini anak-anak. Pada garis bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan bilangan bulat negatif. Sembarang bilangan bulat positif selalu akan lebih besar dibandingkan dengan sembarang bilangan bulat negatif. Contohnya M13 dan N negatif 98.675. Dengan demikian, kenapa M lebih besar? Karena M itu positif. Jadi positif itu selalu lebih besar dari negatif. Makanya walaupun digitnya 2 angka, sedangkan di sini digitnya 5, berarti karena ini negatif, maka N-nya tetap lebih kecil dari M. Maka M itu lebih besar dari N. Karena digit angkanya, karena di sini digit angkanya 2 tapi dia positif. Sedangkan di sini digit angkanya 5 tapi dia negatif. Kalau negatif selalu lebih kecil dari positif. Oke? Bisa anak-anak memahami sampai di sini?
Oke, ini adalah untuk mengenal dulu bilangan bulat itu seperti apa. Untuk kedepannya nanti kita akan bahas lagi lebih luasnya.